Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala ta'ala fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Qala ta'ala rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Topik kita pada kesempatan kali ini K yang keempat, tentang keluarga. Kita semua ini satu keluarga besar. Semua keturunan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kullukum min Adam, kamu semua dari Adam. Tidak ada yang istimewa satu dengan yang lain, tetapi semata-mata ditentukan oleh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu monggo, dan ini mumpung ketemu bulan puasa, akan menghantarkan kita untuk meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berjalan 20 hari, tinggal satu etapa lagi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Al-Quran memperkenalkan kepada kita tentang konsep keluarga dengan menyebut kalimat ahlu atau ahli. Ya. Kalau bahasa Indonesia ahli itu kan wong sing ahli, ya. Wong sing punya ilmu gitu kan. Ya. Tapi dalam bahasa Al-Quran, ahli itu juga mungkin bisa maknanya seperti itu, tapi secara konsep umumnya ahli itu diartikan dengan keluarga. Maka dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu sekalian, wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ahlu atau ahli itu kadang-kadang lihat kosakatanya, lihat gabungan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ahlu itu juga bisa diartikan dengan arti penduduk, seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Ahlul qura di sini diartikan bukan keluarga, tetapi penduduk dari suatu negeri. Jadi lihat kosakatanya atau lihat sambungan kalimatnya.
Baik, balik ke konsep keluarga. Konsep keluarga ini dalam pandangan Islam ini merupakan warisan dalam peradaban manusia yang paling awal. Ketika Nabi Adam dipertemukan dengan Ibu Hawa, hidup sekian lama di dalam surga Allah, kemudian dijerumuskan oleh iblis atau oleh setan, ya. Akhirnya diturunkan dari surga menuju ke atas dunia atau ke bumi. Konon tempat pertemuannya itu ada di mana, Pak? Pertemuannya di Arab sana, nggih. Ada Jabal Rahmah, itu katanya tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Adik-adik belum pernah umrah barangkali nggak iso mbayangno ya apa Jabal Rahmah. Bisa dilihat di YouTube. Nah, Jabal Rahmah itu yang bagaimana? Adik-adik, orang-orang atau generasi muda-muda yang sempat ke sana itu kemudian naiki Jabal Rahmah. Terus ada yang bawa patelot apa-apa, bolpen, nulis-nulis di situ. Sebagian ada yang titip tulisan-tulisan diletakkan di Jabal Rahmah itu. Jabal itu gunung, Rahmah itu barangkali yang membawa rahmat. Nah, seperti itu. Nah, konsep itu terus berkembang sampai besok akhirat, besok sampai hari akhirat, sampai hari akhir. Nah, Islam itu kemudian menyempurnakan konsep keluarga dan diajarkan kepada umatnya dalam Al-Quran betul-betul sangat diperhatikan tentang konsep keluarga itu. Harus dimulai dengan apa yang disebut dengan pernikahan. Nek damel keluarga lajeng mboten purun nikah. Nah, niku sebutane mboten saya malih niku nggih. Kumpule niku mboten kumpul menungso. Disebut diarani dengan sebutan sing mboten saya niku kumpul kebu nggih. Seperti itu. Nikahnya sendiri harus betul-betul nikah secara syar'i. Ada rukunnya di situ yang harus dipenuhi. Tidak boleh nikah dengan cara yang tidak sesuai dengan syar'i. Apa ada? Ya banyak. Salah satunya yang bahaya bagi kita itu yang masih dipraktikkan oleh satu kelompok namanya kawin mut'ah. Nah, itu betul angsal. Meskipun zaman Nabi dulu musim perang masih ada kawin mut'ah, tapi kemudian diharamkan untuk kita sekalian. Nah, saya karena waktunya terbatas memperkenalkan 3 konsep sederhana yang sudah sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita sebut pertama KB, yang kedua KK, yang ketiga KS. KB kepanjangan dari keluarga yang barokah. Nah, ini niki idam-idaman semua pasangan yang menikah itu kepingin mendapatkan keluarga yang barokah. Begitu selesai akad, doanya juga doa barokah. Doa niki sing paling penting nih, di samping doa yang lain itu doa barokah ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu artinya kita mendoakan mudah-mudahan manten yang baru saja diakadkan itu menjadi nanti mewujudkan keluarga yang barokah. Dulu pernah sepintas kita bahas ya makna barokah. Setidaknya ada 3 kata kunci dari barokah itu. Yang pertama, barokah itu artinya berkembang, bertambah.
Jadi kok ada orang membuat keluarga terus tambah subur, tambah makmur, tambah kata dunyone ini kok berarti barokah. Termasuk ngapunten tambah akeh anake niku nggih barokah. Guyonane niku nek ana wong wedok kok bolak-balik meteng mawon, nah niku berarti barokah. Tapi saiki kan tiyange wedi nggih, anak loro bingung jane. Kula tiga niku mawon kan nggih. Ya napa modele kados ngoten niku barokah. Dados nek pun mantun nikah kok terus keluarganya berkembang nggih. Asale mboten gadah napa sepeda motor, nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil, terus nggak ada griya ngoten niku, nggak ada kos-kosan. Nah, berarti barokah ngoten nggih. Anake terus bertambah itu juga barokah. Sing nyawang remen nek wonten kanca rumah tangga terus barokah nih mertua nggih remen, tiyang sepuh nggih remen, kanca nggih remen. Kula nek ningali jenengan iku ya Allah, cek nikmate ngoten nggih. Nah niku. Yang kedua barokah maknanya adalah sa'adah. Sa'adah itu artinya bahagia. Terus keluarga barokah, keluarga yang bahagia. Bahagia itu tidak identik dengan senyum dan tertawa. Keluarga yang sa'adah bukan berarti tidak ada tangis di rumah. Karena tawa dan tangis itu bagian dari romantika hidup. Jenengan tingali keluarganya Kanjeng Nabi. Niku nggih boten sepi dari ujian-ujian. Bahkan pernah ngalami namanya fitnatul kubra. Ketika Ibunda Aisyah itu difitnah berselingkuh. Lah ngoten niku. Terus bahagia itu tidak selamanya harus dengan tersenyum dan tertawa. Kadang-kadang perlu mengurai air mata. Nah, di balik situ ada kebahagiaan. Yang ketiga adalah keluarga barokah adalah keluarga yang nikmat. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula teng walimahan sering ngungkap niki. Bedane wong sing nikah kali sing mboten nikah, kumpul suami istri niku dinikmat ini, Pak. Salah satunya ditentukan oleh nikmat ini. Sing mboten nikah lajeng kumpul memang mendapatkan nikmat, tapi nikmatnya itu nikmat sesaat. Bahkan bisa dibayang-bayangi dihantui oleh perasaan yang mboten sae, bahkan menakutkan gitu. Tapi kalau menikah nikmatnya niku nikmat untuk selama-lamanya. Bukan hanya di atas dunia ini saja, besok di akhirat kumpul kembali antara suami, istri, kemudian anak-anaknya bisa reuni. Bukan hanya di akhirat kelak, di alam barzah mawon menurut bukunya Ibnul Qayyim dalam buku judul Roh itu, kalau sama-sama meninggal dalam keadaan baik itu bisa reuni sekalian. Nikmat. Nah, karena itu adik-adik ini ya, besok kalau sudah nikah, nah cita-cita paling utama pertama kali bukan diukur oleh kekayaan, kecantikan, derajat, bukan. Tapi yang dicari adalah keluarga yang barokah itu tadi. Yang kedua, hadirin sekalian, mantun KB niku kakak. Keluarga yang kekal. Dan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang perkawinan. Niku bagian dari tujuan perkawinan, menciptakan keluarga yang kekal. Artinya keluarganya kalau bisa itu sekali menikah untuk selama-lamanya, sehidup semati ngoten nggih.
Kalau pun terpaksa harus putus perkawinan, itu memang betul-betul menjadi pintu darurat. Ibarat pesawat itu ada pintu daruratnya kalau memang sudah terjadi peristiwa yang tidak terelakkan lagi. Maka dalam hadis Nabi dikatakan abghadul halal indallahi huwat thalaq. Kalau sudah berkeluarga, halal hukumnya untuk bercerai, tapi abghad sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek iso nggih kawin niku mboten usah tek mikir pegatan barang ngoten niku. Terus berusaha sekuat kemampuan kita sekalian untuk mempertahankan keluarga yang kita bina. Karena menikah itu diistilahkan dalam Al-Quran mewujudkan misakon golido, perjanjian yang sangat kuat. Bahkan dijelaskan, diberi imajinasi dalam benak kita, kalau ada orang yang bahasa Jawanya pegatan itu tadi, bercerai itu tadi, arasnya itu berguncang hadirin sekalian. Saking boten remene ningali suami istri kemudian pisahan pegatan ini. Nah pun kena untuk bilah min dalik sakniki niku penyebabnya itu sepele-sepele pun pegatan hadirin sekalian. Lumajang itu yang menikah niku jumlahnya sekitar 10.000. Yang 3.000 sampai 3.500 itu putus di tengah jalan. Berarti kan sekitar 30 sampai 34% dari pernikahan itu ternyata kandas di tengah jalan. Pegatan setunggal mawon arese pun goncang. Nah iki 3.500 nih. Niku mek Lumajang tok lah sing saking tempat lintu-lintune ini wah tambah luar biasa. Nah ini keluarga sampun putus niku anak-anak nggih nderek soro nggih kehilangan panutan. Nah, karena itu cita-citanya itu cita-cita supaya keluarganya itu keluarga yang kekal untuk selama-lamanya gitu. Kula nek mau surat Yasin niku cek remen hadirin sekalian, wonten tengah-tengah surat niku sing kula apalaken nggih. Kula remen nek maos niki. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka kalau dimanai secara khusus suami istri yang berpasangan itu mereka ternyata di surga kelak akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekalnya keluarga itu bukan hanya kekal ketika hidup di atas dunia, di surga pun mereka akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah gambarannya nggih, benjing tengah akhirat itu kan sing jalet diparingi bidadari nggih. Sing lanang diparingi napa, Pak? Sing wedok sing lanang diparingi bidadari, sing wedok diparingi napa? Bidadara ngoten ta. Nah, istri kita sendiri itu nanti itu lebih hebat daripada bidadari yang disediakan Allah di surga. Lak sampun. Luar biasa ini sekalian. Jadi ketika hidup di atas dunia ini suami istri itu betul-betul bisa mempertahankan keluarganya, sama-sama mengakhiri dalam keadaan husnul khatimah, hidup kembali di surga dengan ungkapan Al-Quran tadi hum wa azwajuhum, itu pasangannya itu lebih hebat daripada bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten sing guyon ini Pak pertanyaane. Nek sing wedal teng donya niku bojone loro ngoten teng mriku terus pundi nggih ngoten. Pertanyaan ngoten. Nah, saya kemudian coba cari-cari jawabannya. Ternyata nanti di surga itu wong lanang sing bojone lebih dari satu disuruh milih
salah satu di antara istrinya itu yang akan menjadi pasangannya. Kemudian istri 2, istri 3, istri ya, sisane niku nggih istri 1, 2, 3, istri 2, 3, 4 itu nanti diberi pasangan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengin Mas Zainal. Kula niki saged teori mawon. Nggih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan keluarga kita semua bisa menjadi keluarga yang kekal, abadi sampai akhir hayat. Besok ketemu lagi teng swargane Allah Subhanahu wa taala. K yang ketiga adalah KS. Nah, ini populer sekali di lingkungan masyarakat kita, disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau disebut dengan keluarga samara. Sakinah itu tentram gitu, mawaddah warahmah, pergaulan suami istri dengan penuh cinta kasih. Baik ketika masih jadi pasangan manten baru, sampai nanti sudah jadi kaken-kaken, ninen-ninen, cinta kasihnya itu masih tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, itu idam-idamnya kita sekalian. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam surat Tahrim ayat 6, sebagaimana tadi di awal kita baca, memberikan wejangan kepada kita sekalian supaya kita betul-betul menjaga keluarga kita. Ini aset yang sangat luar biasa. Keluarga yang kuat, menentukan masyarakatnya akan menjadi kuat, karena keluarga itu lembaga primer yang berpengaruh pada lembaga-lembaga yang lain. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu sekalian, wa ahlikum, dan keluargamu sekalian, naro, dari siksa api neraka. Dan untuk itu maka kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pribadi yang disebut dengan ibadur rahman. Salah satu doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kanten mawon pun mboten kata-kata, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tetap dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadi keluarga samara, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kekal abadi sampai akhir hayat. Keluarga kita keluarga yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.